Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba jujur, kapan terakhir kali kamu membuka ponselmu dan tak terasa waktu sholat pun terlewat? Apakah kamu pernah duduk bersantai, berniat istirahat sejenak, lalu tiba-tiba sudah 1 jam berlalu, 2 jam, bahkan lebih, dan semua itu hanya untuk scrolling tanpa arah? Hari ini, kita hidup di zaman yang penuh gemerlap digital, tapi sayangnya, cahaya layar itu justru seringkali memadamkan cahaya iman kita. Saudaraku, jika kamu merasa tersentil, maka video ini memang untukmu. Karena mungkin selama ini, fokus hidupmu telah direbut. Di zaman ini, kita tidak lagi dirampok oleh perampok bersenjata, tapi oleh notifikasi, feeds, dan konten-konten tanpa akhir yang mencuri harta paling berharga dalam hidup, waktu dan fokus kita. Ponsel di tangan, aplikasi penuh warna, konten yang menghibur, seolah menjadi teman setia dalam kesendirian. Namun, diam-diam, ia adalah musuh yang paling halus. Tak sedikit anak muda yang memilih untuk rebahan dengan gadgetnya daripada menghidupkan waktu dengan tilawah atau sholat sunnah. Bahkan tak jarang, sholat wajib pun terabaikan hanya karena tenggelam dalam dunia maya. 1 jam, 2 jam, 3 jam, hilang begitu saja. Hanya karena scrolling, klik, swipe, dan tertawa sesaat. Tapi, adakah manfaatnya? Apakah Allah ridho? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmizi. Pertanyaannya, sudahkah kita termasuk golongan yang baik Islamnya? Atau justru sebaliknya? Saudaraku, pernahkah kamu bertanya, untuk apa aku diciptakan? Apa tujuanku hidup? Jawabannya sangat jelas. Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran surah Adz-Dzariyat, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Tujuan kita hanya satu, ibadah kepada Allah. Bukan jadi selebgram, bukan jadi top global ML, bukan jadi konten viral TikTok. Kalimat yang kita ucapkan setiap sholat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Itu bukan sekadar bacaan, itu adalah ikrar sumpah setia kita kepada Allah. Dan tahukah kamu, kata na'budu bermakna terus-menerus, tanpa jeda, tanpa libur. Kita adalah hamba Allah 24 jam sehari. Jika kita sadar bahwa hidup kita hanyalah untuk ibadah, maka semua aktivitas kita, bekerja, belajar, mengasuh anak, bahkan istirahat, seharusnya menjadi penunjang ibadah, bukan penghambatnya. Bayangkan hidup dengan prinsip, hari ini aku hanya menunggu dari 1 waktu salat ke waktu salat berikutnya. Bukan berarti kita diam, menunggu azan, tapi setiap detik yang kita lewati, kita arahkan untuk memudahkan ibadah, menguatkan iman, dan mendekatkan diri kepadanya. Ketahuilah saudaraku, semua waktu, setiap detik yang kita habiskan akan dimintai pertanggungjawaban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat hingga ditanya tentang usianya untuk apa ia habiskan, ilmunya bagaimana ia amalkan, hartanya dari mana ia peroleh dan untuk apa ia gunakan, serta tubuhnya untuk apa ia gunakan. Hadis riwayat Tirmizi. Lalu, apa jawaban kita jika Allah bertanya, waktumu dihabiskan untuk apa? Akankah kita jawab, untuk TikTok, Reels, dan drama Korea? Astaghfirullah. Semoga Allah masih memberikan waktu untuk kita memperbaiki segalanya. Untuk itu, mari kita isi hari-hari kita dengan aktivitas yang penuh makna. Bukan berarti kita harus menjadi sempurna, tapi mulailah sedikit demi sedikit, kecil tapi konsisten. Saudaraku,
Jangan lupa, semua semangat ini tak akan berarti tanpa pertolongan Allah Ta'ala. Hati yang terpanggil untuk bangun malam, tangan yang ringan membuka mushaf, kaki yang bergegas ke masjid, semua itu karena kasih sayangnya. Begitu juga sebaliknya. Jika hari-hari kita disibukkan dengan hal yang tak berguna, jika kita terus mengabaikan panggilan Allah dan lebih memilih notifikasi duniawi daripada panggilan ilahi, mungkin itu tandanya kita telah jauh dari rahmat-Nya. Saudaraku, apakah kita masih ingin menunda kembali kepada Allah? Apakah kita masih ingin menukar cahaya iman dengan cahaya layar? Ingatlah, setiap detik yang hilang takkan pernah bisa dibeli kembali. Setiap waktu yang terlewat tanpa ibadah adalah waktu yang akan kita tangisi di akhirat. Namun, belum terlambat. Selagi nyawa masih dikandung badan, selagi mata masih bisa menatap dunia, maka masih ada harapan untuk kembali. Mari kita rebut kembali fokus kita. Mari kita ambil alih kembali waktu kita. Dan arahkan semuanya untuk mendekat kepada Allah. Karena ridha dan kasih sayangnya lebih indah dari dunia dan segala isinya. Semoga Allah membimbing langkah kita menuju kehidupan yang benar-benar hidup. Wallahu a'lam. Jika video ini menyentuh hati dan membuka mata hatimu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Mukmin Studio Official. Mari sebarkan kebaikan ini kepada yang lain, karena mungkin satu share darimu bisa menyelamatkan satu jiwa yang tersesat dari prioritas hidupnya.